Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kami di channel SMK Telekomedika dengan saya Albira Aulia. Kali ini kita akan melakukan wawancara pada salah satu alumni SMK Telekomedika angkatan ketiga. Penasaran kan siapa yang akan diundang untuk wawancara pada episode kali ini? Nah, kalau begitu langsung saja kita tonton keseruannya di Jejak Alumni. Oke guys, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu alumni SMK Telekomedika. Dan ini kakaknya, hai kak. Iya, halo. Boleh perkenalkan namanya? Boleh, nama aku Feby Kurnia Hidayati. Dulu waktu sekolah aku dipanggil Ebi atau Feby sih banyaknya. Kayak gitu, aku alumni angkatan ketiga farmasi. Oke, alumni angkatan ketiga farmasi ya Iya. kak ya. Kak, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat, baik terus insya Allah. Insya Allah. Kak, mau nanya dong, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Kalau lagi masa pandemi kayak gini sih, aku kan masih kerja terus gitu. Aku udah kerja, jadi aku tetap kerja terus tiap harinya karena jam kerjanya lumayan panjang dari pagi sampai sore tuh. Jadi ya udah kerja aja. Tapi ada gak kak untuk waktu buat liburan gitu? Kalau buat liburan sih jarang karena kita liburnya itu 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu Gitu. sekali. Iya, jadi lumayan juga, mending kalau libur ya istirahat aja deh. Apalagi lagi kayak gini kan di mana-mana juga kan ada batasan-batasannya kan kalau kita kemana-mana kayak gitu. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video ke wawancaranya, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share di sosial media kalian masing-masing. Oke kak, aku mau nanya nih kak. Ya. Rencana kakak memilih sekolah ini awalnya itu karena orang tua apa kemauan sendiri? Kalau sekolah ini aku itu rekomendasi dari kakak aku. Karena waktu SMP aku di Karawang, nggak di Bogor. Oh, di Gitu. Karawang. Ya, jadi aku kurang tahu tuh SMK. Tapi kalau untuk jurusan produktifnya emang dari SMP aku pengen farmasi gitu. Nah, kakak tuh ngerekomendasiin 3 sekolah kesehatan di Yang ada di Bogor. Bogor. Iya. Ya udah, terus karena aku mikirnya ya udah deh deket, kayaknya ini lebih deket deh, nggak masuk ke dalam-dalam gitu, adanya di tengah kota gitu ya. Jadi kayaknya lebih aman untuk akses angkot kayak gitu juga kan gampang gitu. Jadi ya udah aku keinginan sendiri sih masuk sini. Gitu. Emang waktu itu di Karawang nggak ada sekolah kesehatan kak? Waktu di Karawang itu aku cuman sementara, jadi aku di Karawang itu sama bibi aku gitu, sama om aku, sama tante aku di sana. Terus nggak ada niat untuk sekolah di sana lagi karena aku kecil di Bogor, cuman SMP-nya aja ke sana. Gitu. Oh, jadi di Bogor sama orang tua? Sama orang tua karena orang asli Bogor gitu. Kak, selama sekolah di sini proses pembelajarannya menurut kakak gimana? Lumayan efektif sih, terus apa ya, jadi tiap-tiap jam-jam pelajarannya tuh selalu ada gurunya sih. Terus pembelajarannya juga menarik karena enggak cuma teori ya, kita juga Ada prakteknya ya kak ya? Praktek juga lumayan sering, seminggu itu bisa 2 kali kalau untuk farmasi. Seminggu 2 Seminggu kali? bisa 2 kali kayak gitu. Itu Jadi kalau seru. seminggu 2 kali beda guru apa satu guru kak? Beda guru, karena waktu itu aku produktifnya kalau praktek kan responsi ilmu resep, jadi sama Bu Marmi waktu itu. Terus teorinya sama Bu Nadira. Terus aku juga praktek pelajaran farmakologi, farmakognosi itu sama Pak Tarigan waktu itu. Jadi 2 kali praktek, beda guru. Kalau praktek itu biasanya apa aja sih kak yang dilakuin? Kalau farmasi kayak paling pembelajaran sesuai materi sih. Kita kelas 1 belajarnya tentang apa, misalnya tentang serbuk, ya kita belajar prakteknya bikin puyer kayak gitu. Kalau Diajarin. iya, kalau jadi sesuai teorinya apa gitu. Kak, kalau belajar di sini ada gak sih kendala buat kakak sendiri gitu? Kendalanya apa ya? Oh, Kayak misalkan apa sih akses ke sini susah atau enggak dari teman-temannya bikin apa gitu? enggak sih, kalau dari teman-teman sama akses jalan aman-aman aja, lancar-lancar aja. Cuman kadang itu kita suka praktek, kalau farmasi kadang harusnya kan jam 2 udah pulang, setengah 3 udah pulang maksimal.
itu tuh kita sering pulang sampai jam 5, bahkan sampai malam jam 7 kayak gitu. Tapi Buat seru praktikum sih. doang Iya, ya? buat praktikum doang. Nah, emang sih kayak sebenarnya capek, cuman mungkin biar kita ngerti benar-benar Iya, ngerti benar-benar banget. ngerti sama materinya, Iya. kan dipraktekin gitu kan, Iya. Kak. Iya, jadinya ya udah nggak apa-apa sih, nggak masalah, seru pulang sore gitu. Pelajaran yang Kakak suka? Pelajaran yang aku suka lebih ke produktif sih, responsi ilmu riset paling suka. Itu yang disuka dari itu apa aja? Maksudnya apa yang disuka? Kenapa disuka sama pelajaran itu gitu? Karena bikin jurnal itu menantang banget, banyak prosesnya. Di situ ada teori, ada perhitungan juga. Terus kita harus nyari di buku tebal kan, di Farmakope, di Fornas, kayak gitu-gitu. Itu menurut aku tantangan buat aku sendiri sih. Jadi ngasah otak banget ya, Ngasah Kak? otak banget. Tapi karena seru. selama belajar gitu, stres gak sih, Kak? Atau apa, banyak pikiran gitu? Pernah, dulu tuh aku karena gendut banget ya. Aku dulu gendut banget sampai kayaknya pas masuk farmasi tuh, loh nimbang berat badan kok turun 10 kilo gitu. Saking banyak pikiran. Saking bener-bener ternyata ya. kayaknya capek, bener-bener yang capek bukan fisik doang tapi otak juga Iya, gitu. pikiran, Ya. batin gitu, Kak. Enggak sih, enggak sampai batin sih. Karena tetap happy sama teman-teman. Kalau pelajaran yang agak nyebelin kata Kakak? Pelajaran pelajaran. agak nyebelin itu apa ya? Fisika mungkin. Kak, Ya, fisika. Karena itu hitungannya ya, itu Kak, ya? hitungannya, terus kalau kita nggak kelewat satu rumus aja itu kayak aduh gimana nih gitu. Jadi ngaruh sama yang lain. Jadi ngaruh ya? sama yang lain kayak gitu, gimana nih perasaan. Jadi kalau kita nanya lagi pun kayak takut kayak gitu, Takut salah. takut salah ya. Tapi gurunya gimana, Kak? Humble gak? Gurunya humble banget, seru juga sih dulu waktu aku fisika itu sama Bu Risa. Bu Risa. Ya ada Bu Risa, dulu itu sama Bu Risa. Terus gurunya seru karena kayak lincah banget gitu dia tuh, seru gitu. Tapi emang tegas. Tegas. Ya, Sama belajar di sini, Kak, guru-gurunya menurut Kakak gimana? guru-gurunya baik, seru. Terus cara ngehukumnya itu ada Iya. Pak Eko tuh ya. Iya, tahu itu. Aku sering banget kayak Febi bending kayak gitu, Febi turun 10 kayak gitu. Ih, kok kan gak ada Bending hubungan terus ya, kayak Kak, ya? iya. Kayak gitu. Sampai waktu itu pernah ketemu di apotek gitu kan. Dia ketemu, Febi udah 2 tahun gak masuk sekolah, ayo bending kayak gitu kan, kita malu ya, tapi seru lah kayak gitu. Berkesan gitu ya, Ya, Kak, ya? berkesan. Kak, selama di sini punya pencapaian apa gitu, target sama sekolah di sini? Pencapaian target waktu itu sempet kayak pengen, kan aku waktu sempat libur sekolah terus diajak beli buku sama guru produktif Bu Nadira. Itu aku diajak ke Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, satu angkatan kita karena Angkatan. formasi waktu itu cuma 9 orang. Jadi kita 9-9-nya diajak ke Universitas Indonesia untuk lihat perpustakaan di sana karena kan bukunya banyak banget kayak gitu. Terus buat nambah-nambah ilmu sekalian kita juga mau beli buku di daerah situ. Kayak gitu, terus kayak sempat terpikir waktu pas itu ditanya sama guru aku, Febi nanti lulus mau kuliah atau mau gimana katanya gitu. Terus aku bilang, Bu, Febi mau kuliah di UI, dengan percaya dirinya kayak Iya. gitu kan. Padahal ya Optimis kira-kira dulu aja iya, ya, Kak, ya? kira-kira bisa nggak nih kayak gitu padahal sebenarnya. Tapi ada satu sisi juga kayaknya kerja juga kayaknya seru deh kayak gitu. Kuliah juga seru, Iya, kerja juga seru. iya, makanya yaudah. Tapi akhirnya alhamdulillah dari lulus sekolah waktu itu belum sempet perpisahan tapi udah pembagian kelulusan. Aku nyoba ngelamar ke tempat kerja. Keterima. Ya alhamdulillah keterima, lagi di kantin sekolah, lagi gladi resik buat perpisahan. Dapat telepon dari ownernya apotek itu. Oh, jadi langsung Gitu. ya, Kak? Langsung alhamdulillah. Alhamdulillah, itu Iya, rezekinya ya, Kak, ya? rezekinya sampai sekarang masih di tempat itu insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tuh Waktu itu Kakak baru 9 orang. baru 9 orang. Perempuan semua, ada cowoknya gak, Kak? Kalau farmasi perempuan semua waktu itu. Perempuan semua ya. Kak selama sekolah di sini ikut organisasi atau ekskul atau apa gitu? Kalau organisasi sih enggak, tapi aku ikut ekskul waktu itu. Ekskul apa, Kak? Aku ikut PMR, PMR? ya tapi nggak terlalu aktif. Cuman kayak ya udah deh ikut aja deh gitu. Iya, yang penting ada ekskul gitu Iya. ya sama sekolah. Kayak gitu, terus sama ikut kesenian juga waktu itu sama Pak Uwon. Pak Owon. Iya. Waktu itu ekskul di sini udah lumayan belum sih, Kak? Maksudnya potensinya gitu. Potensinya Kan sih masih awal-awal ya gitu ya, Kak? Iya. Masih
awal-awal banget, jadi belum terlalu ini, tapi yang bener-bener aktif banget tuh di pramuka sama di kesenian itu emang udah unggul banget sampai kayak sama Pak Won kita ada yang nikah pun dari dia gitu, kita suka diajak gitu buat nari kayak gitu. Waktu itu keseniannya apa Kak? Aku ikut nari rampak gendang waktu itu sama mapak. Gitu. Ya. Oke. Kalau waktu ekskul itu latihannya seminggu sekali apa gimana Kak? Seminggu sekali, biasanya sih kalau kesenian hari Sabtu. Hari Sabtu sama Pak Owen. Sama Ya? Pak Owen. Waktu itu banyak gak sih Kak yang ikut ekskul itu? Lumayan banyak, ya lumayan banyak karena jumlah muridnya belum terlalu banyak waktu itu, tapi yang ikutnya enggak setengahnya juga sih, tapi adalah itu. Ada aja ya? Iya. Waktu itu ekskul di sini ada berapa Kak? Baru 3 waktu itu. Berarti Enggak, 4 sama English Club waktu itu. Berarti Ada. Pramuka, PMR, English Club, sama kesenian. kenapa nggak milih English Club Kak? Pernah ikut English Club, cuma waktu itu ya udah ikut doang tuh sebentar gitu, udah dapet sertifikat udah nggak ikut Iya, lagi. dapet Yang penting ada sertifikat doang. aja deh gitu. Biar ada keanggotaan aja ya Kak Iya ya? betul. Setarget, jadi kan masih sekolah nih, pas ada gak sih target kalau pas udah jadi alumni mau apa gitu? Atau mau langsung nikah? Atau mau kuliah dulu? Atau mau kerja? Atau gimana waktu masih sekolah di sini gitu? Mau kerja dan mau kuliah waktu itu. Kerja mau kuliah? Iya. Gak Waktu ada itu target kuliah, lain. universitas jadi target apa? Universitas Indonesia. UI doang? UI doang. Kenapa UI. pengen ke situ Kak? Karena menurut aku UI itu udah yang paling bagus banget gitu kan. Terus apa ya, organisasi-organisasi di situ juga kayaknya bagus-bagus gitu. Ya minimal aku masuk kalau sambil kerja itu mungkin aku ke Steve kali ya, karena di situ kan bisa kelas karyawan juga kayak gitu. Kalau kan waktu itu ada Universitas Gajah Mada juga ya Kak? Iya. Padahal itu apa namanya, jurusannya banyak juga, kenapa nggak mau coba itu? Nggak tertarik sama universitas itu? Aku waktu itu terinspirasinya sama guru aku Bu Nadira, dia lulusan UI dan pinter banget, kayaknya farmakope tuh dihafal gitu. Oh, jadi ada gambaran dari dia. Ada gambaran. Gitu ya? Kak, ada pesan dan tipsnya nggak untuk adik kelas yang ada di sini? Ya apa ya? Tipsnya dari aku untuk adik kelas di sini, mungkin sekarang karena lagi pandemi kayak gini, kalian tetap jaga kesehatan dimanapun, ikutin protokol yang udah dibuat sama pemerintah, tetap menggunakan masker kayak gitu-gitu, mencuci tangan, tetap membawa kebersihan seperti hand sanitizer mungkin kayak gitu. Terus untuk pembelajaran mungkin kan lagi daring ya, karena sekarang pandemi kayak gini, tapi tetap jangan males-malesan, absennya harus tetap lancar. Terus ikutin materi-materinya tuh terus harus diikutin, dikejar, karena bakalan berguna banget buat kalian nanti ke depannya kayak gitu. Terus kalau masih ada yang nggak ngerti, jangan takut untuk tanyakan lagi sama gurunya, jangan malah nanya sama temen, nanti malah nggak ngerti. Iya, kayak gitu aja sih paling. Kak, selama sekolah di sini ada gak sih hal-hal konyol yang Kakak lakuin gitu? Hal konyol? Ada. Dulu tuh aku sempet pakai rok ketat gitu. Kan sini waktu itu pakai span apa rempel Kak? Waktu itu aku pakai span karena belum boleh pakai rempel waktu itu. Sekarang dulu gitu sih Kak. Ya, terus aku pakai rok spannya bener-bener di slim fit banget waktu itu. Sengaja apa emang dari tokonya gitu Kak? Sengaja. Iya. Terus ketahuan Pak Eko digunting. Diguntingin dari bawah sampai sini. Untungnya bawa baju olahraga waktu itu ya, jadi kayak ganti untungnya gitu. Itu tuh hari pas lagi olahraga. Lagi olahraga, iya. Jadi ganti mau gak mau. Pak Eko udah, Feby sini gitu Pak Eko gitu. Itu roknya sini apa-apaan kamu kayak gitu. Kaos kakinya pendek kayak gitu. Ya udah deh, iya Pak, ya udah kena gitu mah kan gak mungkin kita kabur lagi kan. Iya. Kayak gitu. Waktu itu sama sekolah di sini boleh bawa HP gak sih Kak? Waktu itu masih boleh, tapi pas pembelajaran harus dimatiin. Nggak dikumpulin? Dikumpulin sempet pas aku kelas 3. Baru pas mau lulus tuh kelas 3, kayak handphone dikumpulin di depan kayak gitu. Oh ya udah oke lah. Jadi nggak main HP. Jadi bener-bener sama temen gitu ya? Bener-bener sama teman, kalau nyontek pun sama temen aja deh. Mau bener masalah ya udah sama temen aja. Kerja sama gitu ya? Kerja sama, kompromi. Kak, kerjanya asik gak sih Kak? Ngapain aja?
Alhamdulillah asik, seru, insya Allah, karena keinginan sendiri kerja, jadinya kerjanya itu ya happy aja. Kalau aku kan di apotik. Apotik. Ya, apotik yang Oh, lumayan. apotek di mana, Kak? Aku apotik daily. Kalau aku waktu itu sempat pertama ditaruh di apotik Cimanggu, itu masih cabang daily juga. Apotik Cimanggu, terus 3 bulan kemudian aku pindah ke apotik yang pusatnya, yang di Tajur. Ya di situ kan lumayan rame kan. Nah, berarti itu lebih besar ya, Kak ya? lebih besar lagi, gudangnya juga ada di situ. Terus udah gitu dipindahin lagi ke apotik-apotik yang cabang-cabangnya lagi, karena biar kita kenal juga sama orang-orangnya kayak gitu. Jadi pindah-pindah dari cabang ke cabang. Ya, betulan jadi sekarang nggak di situ aja ya, Kak ya? nggak di situ-situ aja, jadi nggak bosan. Jadi temennya Ganti-ganti. Kebenaran juga banyak temen aku, adik kelas aku yang aku masukin juga ke situ, jadinya biar lebih deket lagi lah gitu. Terus juga jadi ngerekrut adik kelas juga, Kak? ya alhamdulillah udah ada sekitar 8 orang gitu, dari jurusan farmasi, perawat, sama administrasi perkantoran udah. Berarti SMK Telkomedika begitu lulus langsung kerja ya, Kak ya? Alhamdulillah. Kerja itu ada seleksinya juga sih, Kak? Ada apanya gitu bang masuk ke situ? Ya, ke tempat kerja ya paling kayak interview biasa sih layaknya kayak mau kerja gitu. Terus abis itu paling ditanya ya kemampuannya apa aja, yang bisa apa aja kayak gitu. Ada tes tertulis gak, Kak? Tes tertulis sih enggak sih, cuman kayak ownernya udah bisa nih, kayak udah bisa baca nih orangnya kira-kira telaten gak, rajin gak, jujur gak, kayak gitu sih. Intinya sih kalau kerja kan kita harus jujur ya, amanah. Apa sih yang mengharuskan anak-anak SMP untuk masuk sekolah ini gitu? Apa keunggulannya gitu? Keunggulannya apa ya? Ya mungkin ini salah satu waktu itu juga pernah kan, ini tuh jadi salah satu SMK kesehatan murid terbanyak di tahun kapan ya? Aku lihat di koran mana gitu waktu itu. Ini gue udah terakreditasi A ya? Iya, terus akreditasinya udah A, terus program pembelajarannya juga bagus-bagus, ekskulnya juga bagus, organisasinya juga lancar sekarang gitu. Terus abis itu alumni juga alhamdulillah kebanyakan yang udah pada kerja dan kuliahnya lancar gitu, alhamdulillahnya kayak gitu sih. Jadi salah satu rekomendasi sekolah kesehatan terbaik di Bogor lah. Oke, Kak, terima kasih ya udah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara pada episode kali ini. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.